ikut video paparan dari kami tim PTM dan Lansia Puskesmas Tanjung Wangi Kabupaten Subang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Indrianti dari Puskesmas Tanjung Wangi. Di sini saya sebagai dokter umum di Puskesmas yang dimana biasa sehari-hari saya memberikan pelayanan kepada pasien. Namun di sini saya akan memberikan materi kepada ibu kader semua. Sebelumnya ibu kader, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, semoga semangat menjalankan materi ini ya Bu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM. Di mana PTM ini banyak kita temukan sehari-hari ya Bu ya. Tujuannya apa? Supaya ibu kader nanti mampu menjadi kader yang mampu mendeteksi masyarakat atau pasien-pasien di posyandu. Jadi tidak harus selalu di puskesmas ya Bu ya. Jadi nanti di posyandu ibu bisa mendeteksi lalu menindaklanjuti apakah misalnya pasien ini harus dirujuk atau harus dikonseling atau bisa dengan edukasi aja sama ibu misalnya disuruh diet ya Bu ya. Jadi ibu nanti mampu menemukan nih pasien mana yang beresiko terhadap penyakit-penyakit tidak menular. Nah, sebelumnya penyakit tidak menular ini adalah kumpulan penyakit yang memang ada bawaannya dari ada faktor resikonya yang memang ditimbulkan dari diri sendiri Bu ya, bukan yang menular seperti orang per orang atau dari hewan, udara dan lain-lain, itu tidak Bu ya. Jadi faktor resiko PTM ini salah satunya bisa karena yang biasa kita lakukan Bu, aktivitas sehari-hari, ada merokok, aktivitas kitanya yang memang sedikit ya, kurang aktivitas fisik, lalu pola makan yang tidak sehat dan berat badan berlebih. Juga tiba-tiba nih ibu darahnya tinggi atau gula darahnya tinggi yang nggak pernah ibu cek sehari-hari. Nah, sebelumnya PTM itu sendiri apa sih yang termasuk dengan PTM? Itu ada darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, lalu obesitas atau pemgemukan. Ada namanya PPOK Bu, penyakit paru obstruktif kronis, itu biasanya karena yang merokoknya udah lama atau sering terpapar asap rokok. Terus ada penyakit asma yang kita sering temukan mengip ya Bu ya. Terus ada kanker itu bisa kanker payudara, kanker ovarium, kanker serviks dan lain sebagainya. Kanker mama juga ada atau kanker payudara. Yang tadi sudah saya sebutkan Bu ya. Lalu yang berikutnya adalah talasemi atau kelainan pada sel darahnya ya Bu ya. Dan itu harus melakukan melalui pemeriksaan yang panjang gitu ya. Nah, itu salah satu yang bisa saya jelaskan tentang PTM. Nah, di sini ada namanya aplikasi Bu, aplikasi asik atau aplikasi Sehat Indonesiaku yang dari Kemenkes, itu yang bisa membantu ibu untuk men-screening atau mewawancara ke pasien-pasien atau ke sasaran kita ya Bu ya. Nah, nanti di situ akan muncul kesimpulannya, hasilnya, dan itu harus melalui pemeriksaan gula darah, pemeriksaan obesitasnya Bu. Nah, padahal cuma melalui wawancara, tapi ibu bisa menemukan Bu hasil kesimpulan bahwa pasien ini kemungkinannya resikonya ke penyakit yang mana nih gitu. Nanti sama ibu bisa apakah dirujuk, apakah diet ya, atau Bu berhenti merokok ya. Itu aja Bu sebetulnya ya keuntungannya di sini. Jadi rangkuman dari pertemuan kita hari ini adalah ibu mampu Bu mengaplikasikan, ibu mampu untuk mengedukasi masyarakat, ibu mampu menjadi motivator yang baik untuk pola hidup sehat ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan mudah dipahami ya Bu ya. Dan ibu juga mampu menindaklanjuti Bu dengan segera itu. Ini tidak harus ke masyarakat, bisa dengan keluarga kita dulu yang terdekat ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu siap berkomitmen menjadi kader PTM Bu di posyandu. Siap. Baik, ibu saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya ya Bu ya. Semoga kita ada umur panjang, bisa ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Weni, saya petugas lansia dari Puskesmas Tanjung Wangi. Hari ini saya di sini mau menyampaikan tentang penyakit hipertensi. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Biasa disebut hipertensi yaitu bila tekanan darahnya lebih dari 140/90. Penyebab dari hipertensi itu biasanya ada pusing, mual, muntah, lemas, terus gejalanya yang sering ditemukan itu biasanya sakit kepala, mual muntah, terus lemas. Biasanya itu ibu-ibu yang sering merasakan seperti itu. Terus pantangan yang
makanan yang harus dikurangi, yaitu seperti makanan-makanan yang tinggi garam, penyedap rasa, tinggi lemak, sama alkohol yang kayak gitu. Dikatakan hipertensi itu kalau misalnya tekanan darahnya lebih dari 140/90. Kalau misalkan tekanan darahnya 120/80 itu masih disebut normal. Kalau misalkan dari 120 sampai 139/80-90 itu prehipertensi namanya. Untuk mencegah terjadinya hipertensi, kita harus mengurangi konsumsi garam berlebih. Itu jangan terlalu banyak memakai penyedap rasa lah ibu-ibu ya. Gitu. Jadi garamnya dikurangi ya Bu? Iya betul. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mungkin banyak kekurangannya, dimohon maafkan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Betri Lestari Hermawan, petugas PTM dari Puskesmas Tanjungwangi. Ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini saya mengumpulkan ibu-ibu semua untuk menjelaskan tentang obesitas. Tujuannya sendiri itu untuk agar ibu-ibu bisa mendeteksi obesitas dan mencegahnya agar tidak obesitas. Obesitas sendiri yaitu suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan. Deteksi dini obesitas sendiri yaitu ada 3 pengukuran, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Kalau berat badan seperti biasa ya ibu ditimbang. Terus kalau tinggi badan diukur, si tumitnya ditempel ke tembok, lurus tegak, langsung nanti diukur ya kayak biasa, kayak ke posyandu pas anak-anak ya Bu. Yang ketiga yaitu mengukur lingkar perut ya ibu-ibu. Ibu, cara mengukur lingkar perutnya saya praktekkan ya. Ya. Dari ini tulang rusuk bawah, paling bawah, sama tulang panggul. Misalkan segini ya. Dilihat mana tengah-tengahnya ya ibu-ibu. Misalkan ini. Nanti tinggal tarik aja. Nanti dilihat batasnya kalau laki-laki nggak lebih dari 90, kalau perempuan 80. Itu mengukur indeks massa tubuh dengan cara berat badan dibagi tinggi badan. Tinggi badannya jangan lupa dikemeterin, terus persegi. Batas-batasnya yang kurus itu kurang dari 17. Kalau kurus 17 sampai 18,5. Kalau normal yaitu 18,5 sampai 25. Yang gemuk 25 sampai 27. Sedangkan yang obesitas sendiri yaitu dari 27 ke atas ya ibu. Apabila seseorang itu kita setelah mengukur itu si pasien itu obesitas. Nah, dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit 3 kali dalam seminggu misalkan ya Bu. Terus diet sehat seimbang, kurangi gula, asin, lemak berlebihan, Gorengan Bu. jangan dulu Bu. Ya. Dikurangilah ya sedikit demi sedikit. Jangan lupa sayur, buah-buahan, sama banyak minum air putih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau Ya. ada yang obesitas nanti diapain Bu? Saya harus apain? Oh, jadi kalau misalkan yang udah ketemu nih yang obesitas, dianjurkan dulu buat diet seimbang, olahraga. Kalau misalkan nanti pertemuan posyandu berikutnya lagi masih tetap seperti itu, nanti dirujuk aja, boleh ke puskesmas, boleh ke ahli gizi ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Sehat mulai dari kita.